Ayo, masuk dan lihat sendiri kenyataannya. Sekarang aku akan memberitahu siapa yang aku bicarakan. Oh ya Tuhan, jika kebenaran ini diceritakan, maka itu akan menjadi bencana. Hati Twinkle akan hancur. Karena itu, aku mohon ya Tuhan, kebenaran ini tidak boleh terungkap. Aku hanya butuh bantuan. Dengar Bibi Anita, tadi Bibi bilang ada orang di rumah ini, tapi kami tidak melihat siapapun. Apa ada yang salah dengan lidah Bibi? Berbaliklah, lihat. Ada apa, Twinkle? Apa lidahmu keluh? Tadi kau menantangku, kan? Tadi kau memberiku ceramah yang panjang tentang ibumu yang suci itu. Anda siapa? Ayolah, Twinkle. Apa ini sesuatu yang harus ditanyakan? Sudah sangat jelas, kan? Kalau ada orang yang bersama dengan ibumu berdua di rumah ini. Pasti ada hubungan khusus di antara mereka. Bibi Anita, sudah hentikan. Bisakah Bibi diam selama 2 menit? Biarkan ibu mengatakan sesuatu. Tapi apa yang harus dikatakan? Semuanya jelas. Apalagi sekarang ada buktinya. Kalian lihat sendiri, kan? Ada buktinya atau tidak bisa diketahui jika Bibi mengizinkan ibu bicara. Sudahlah, untuk apa kita mendengarkan Lila bicara sekarang? Semuanya sudah jelas, kan? Sudah jelas bahwa Lila ada hubungan dengan pria ini. Karena itulah dia melarang kami untuk datang ke sini. Tapi karena Anita bersikeras, agar kita semua bisa melihat Lila yang sebenarnya. Apa yang terjadi, Lila? Putrimu adalah putri kami juga. Paling tidak, kau harus memikirkan harga diri kami. Tolong Ibu, pasti ada kesalahpahaman di sini. Selama ini Ibu tidak pernah melakukan kesalahan. Tolong beritahukan pada semua orang apa yang terjadi sebenarnya. Apalagi yang bisa ibumu katakan? Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Aku mohon hentikan. Sudah cukup. Kalian semua ingin tahu yang sebenarnya. Sebenarnya aku ada di rumah Lila sejak kemarin malam. Apa? Anda bicara apa? Hah? Anda berbohong, kan? Mana mungkin Anda ada di sini dari kemarin? Pasti Anda bohong. Twinkle, cukup. Apa yang kau lakukan? Setidaknya dengarkan dia dulu. Ya, aku sudah ada di sini sejak kemarin malam. Aku datang dari jauh mencari putri dan istriku. Maksudnya? Maksudku, aku tahu Lila sejak tinggal dengan suaminya di jalan. Aku juga mengenal ayahmu dengan baik. Aku juga punya keluarga di kota ini. Aku juga punya istri, anak perempuan. Karena salahku, mereka terpisah dariku. Karena beberapa alasan, aku harus meninggalkan mereka berdua. Meskipun aku ingin kembali, tapi aku tidak bisa. Setelah aku mengetahui bahwa istri dan anakku berada di Amritsar, aku langsung datang ke sini. Aku tidak mengenal siapapun di sini, di kota ini, selain Lila, ibu.
Jadi aku datang untuk menemuinya kemarin. Lalu aku mengalami kecelakaan. Karena itulah kepalaku terluka dan aku harus menginap di sini semalam. Aku menyuruh Lila untuk tidak memberitahu siapa agar aku bisa bertemu dengan keluargaku diam-diam dan kembali. Aku takut melihat kalian semua di sini. Jadi aku terpaksa diam untuk sementara waktu. Aku tidak tahan melihat kalian semua menghina wanita yang jujur seperti Lila. Jangan menuduh Lila dengan sampah seperti ini. Lila adalah wanita yang terhormat. Itu semua adalah salahku. Dia tidak bersalah. Akulah yang bersalah. Dan aku akan pergi. Orang ini berbohong. Dia membingungkan kita dengan kebohongannya. Bibi Anita, aku mohon tolong hentikan. Kunz, tapi dia berbohong. Berani sekali pria ini. Diam! Aku bilang diam! Lebih baik kau tidak usah banyak bicara, Anita. Jadi apa Anda sudah bertemu dengan istri dan anak Anda? Belum. Aku mungkin telah kehilangan mereka selama. Bukankah kau Twinkle? Dulu kau masih kecil. Terakhir aku bertemu denganmu. Kau telah tumbuh dewasa sekarang. Aku ingin minta maaf padamu, Lila. Karena kau harus mengalami semua ini. Aku akan pergi. Tuhan memberkati. Salam semua. Jadi Bibi mau bicara apa lagi? Ayo katakan. Aku tetap akan berkata sama. Bahkan sekarang ini, ibumu berbohong dan juga orang itu. Kalau kau tidak percaya padaku, buka saja tutup kepalanya dan lihat. Kau akan melihat sindur di kepalanya. Diam, Anita! Aku bilang diam! Tapi Bebe, Aku bersungguh-sungguh dengan apa yang kau katakan. Surjit, bawa dia pergi. Ayo cepat! Lila, atas nama Anita, aku minta maaf padamu. Kau tahu kan, saat dia membuka mulut, dia selalu saja membicarakan hal-hal buruk. Kami benar-benar minta maaf padamu. Jangan bicara seperti itu. Twinkle sayang, temanilah ibumu. Ayo. Ibu, kenapa Ibu menangis? Ibu, berhentilah menangis. Aku tidak bisa melihat Ibu seperti ini. Pasti gara-gara perkataan Bibi Anita, iya kan? Tapi sekarang aku bersyukur. Karena mereka sekarang sudah mendapatkan jawaban yang sebenarnya. Maukah kalian mendengarkan aku? Apa kalian akan terus menangis? Demi aku? Tunggu sebentar. Melihat kalian, aku jadi ingin menangis juga. Bagaimana kalau kita abadikan momen ini? Senyum! Wow, sempurna. Ini akan jadi screensaver ponselku mulai sekarang. Senyum ibuku sudah kembali lagi. kau ini. Tidak pernah ada banyak kebahagiaan. Ibu, aku akan menangkap ribuan senyum seperti itu. Jangan menangis lagi, Bu. hari ini aku merasa sangat malu. Karena perayaan semua orang hancur. Sebenarnya seharusnya aku memastikan semuanya sebelum mengatakan sesuatu tentang Lila.
Tapi kau lihat kan, itu bukan kesalahan besar juga. Karena aku hanya mengatakan yang mataku lihat saja. Pada awalnya, aku melihat sindur yang ada di kepala Lila. Lalu aku melihat pria yang ada di rumahnya Lila juga. Jadi wajar kan kalau ada keraguan? Siapapun akan bicara begitu. Aku tidak mengerti kenapa Lila menyembunyikan hal sebesar itu pada kita. Kalau dia memberitahu kita sebelumnya, masalahnya tidak akan jadi besar begini. Bagaimana menurutmu, Usa? Aku tidak tahu. Dan ya, siapa lagi selain aku yang bisa tahu betapa sulitnya menghabiskan waktu bertahun-tahun tanpa sentuhan seorang pria. Seandainya saja ada pria yang datang dan memegang tanganmu, kau pasti akan mengatakan iya, bukan? Aku pergi dulu ya. Baiklah. Dengar ibu, aku menghancurkan hidupku karena ibu sendiri. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Lila. Seluruh kerja keras menjadi sia-sia. Tidak, Cherry. Kerja keras kita tidak akan sia-sia, jadi tenanglah. Dan perkiraanku tentang Lila itu tidak mungkin salah. Pria itu pasti sudah berbohong. Lila ada hubungannya dengan pria itu. Lihat saja. Kita pasti akan menemukan sesuatu. Jadi tenang saja dan lakukan apa kataku. Bibi Anita keterlaluan. Kapan Bibi Anita tidak membicarakan orang dan menyakiti hati orang lain, juga bersandiwara di depan semua orang? Aku tidak bisa menerima semua itu. Apalagi kalau dia sampai menghinaku. Tapi dia sekarang sudah mencoba menuduh ibuku berbuat macam-macam. Aku tidak bisa menerimanya. Apa yang kau lakukan, Twinkle? Kenapa kau kesal pada gelang karena Bibi Anita? Gelangnya pecah karena takut padamu. Sakit tidak? Tidak. Maaf, sakit ya? Tidak. Lalu, hanya seperti itu? Iya. Kau ini memang aneh. Terima kasih, Kunz. Berterima kasih karena aku melepaskan gelang ini? Bukan karena itu. Terima kasih karena kau selalu menghormati ibuku dan selalu membelanya. Aku bersyukur karena tadi kau juga ikut membelanya di depan semua orang. Aku sangat menyukainya. Kau sudah selesai dengan ucapan terima kasihnya? Dia juga ibuku. Jika aku tidak menghormatinya, aku akan gagal. Iya kan? Aku merasa tidak enak untuk paman itu semua. Bagaimana perasaannya meninggalkan keluarganya untuk waktu yang lama. Entahlah. Tapi Kunz, bagaimana dia bisa meninggalkan seorang istri dan anaknya pergi begitu saja? Ya, kau benar. Mungkin ada beberapa keterpaksaan dan kita tidak tahu. Keterpaksaan macam apa itu? Tiba-tiba saja dia meninggalkan mereka dan pergi. Aku tidak mengerti bagaimana seseorang bisa melakukannya. Bayangkan, mungkin saja istri dan anaknya berpikir kalau dia itu sudah lama meninggal. Tiba-tiba pada suatu hari, dia datang begitu saja di depan mereka. Apa yang akan mereka alami? Apa yang akan mereka rasakan? Dan apa yang mereka pikirkan? Pasti mereka merasa tertipu dengan pikiran mereka sendiri, kan? Sepertinya ponselnya tertinggal.
telepon dari Maya. Kau tunggu saja di sini. Aku akan kembali. Halo Maya. Bagaimana? Kau sudah sampai di rumah? Twinkle, Twinkle, apa yang kau lakukan? Hah? Kau tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Lihat, tanganmu jadi terluka dan berdarah. Tidak apa-apa. Sudah sana pergi dengan Maya. Ini hanya luka kecil. Potongan kecil atau besar, ini melukaimu, Twinkle. Dasar. Apa kau selalu ceroboh? Iya, aku memang ceroboh. Kenapa kau selalu mengkhawatirkan aku? Pergi dan pedulikan saja Maya. Pegang tangannya seperti memegangku. Tunggu, aku akan ambilkan obat. Tidak, aku tidak mau pakai obat. Duduk saja dengan tenang, jangan membuat keributan. Sini. Memangnya aku anak kecil apa? Sampai kau memaksa akan mengoleskan obat di tanganku? Jadi kau takut? Aku tidak takut. Tenang saja, ini tidak akan menyakitkan. Ini akan terasa dingin. Apa ini sakit? Memang agak sakit. Tapi nanti juga sembuh. Halo? Halo Lila. Aku melupakan ponselku di sana. Jika kau izinkan, boleh aku mengambilnya, Lila? Iya. Kau akan datang ke sini supaya orang-orang melihatmu dan mereka akan menuduhku lagi. Benar begitu kan? Maafkan aku, Lila. Sekali lagi karena aku kau harus menghadapi rasa malu. Sekali lagi ada air mata di mata istri dan anak perempuanku. Dan aku hanya bisa mengatakan kebohongan untuk menyelamatkan harga diri mereka. Dan tidak melakukan apapun. Aku tidak berdaya meski putriku di depan. Tapi dia tidak tahu bahwa aku adalah ayahnya. Siapa yang bertanggung jawab untuk hal itu? Kau. Iya, Lila. Kapan aku menyangkalnya? Aku tahu semua itu adalah salah. Kau ingin ponselmu kan? Aku akan datang ke sana dan memberikannya padamu. Tapi setelah itu kau tidak akan berada di sini dan kau juga tidak akan pernah menelpon. Kau mengerti itu? Ya, seperti yang kau perintahkan. Aku menunggu hari itu. Ketika kau memaafkan semua kesalahanku. Hari itu tidak akan pernah datang. Karena aku tidak akan pernah memaafkan. Lila. Lila. Aku tidak akan memaafkanmu. Setidaknya di dalam kehidupan ini. Halo Ibu, Lila baru saja keluar dari rumah. Dia pergi ke suatu tempat, tapi tidak dengan mobilnya, tapi naik taksi. Cepat, Cherry. Kenapa lambat sekali? Kok ini bagaimana menyetirnya? Kenapa Ibu selalu saja memarahi aku? Ayo, lebih cepat. Ada apa, Cherry? Tidak tahu Ibu, mobilnya mogok. Kalau begitu cepat periksa kenapa
apa mobilnya. Kalau tidak, Lila akan pergi.